Sebuah misi berbahaya paling mustahil kembali ditugaskan kepada Ethan Hunt. Apakah Ethan berhasil menyelesaikan misinya? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah teknologi canggih nan mutakhir. Teknologi tersebut dikunci oleh dua kunci unik yang digabungkan menjadi satu dan dipegang oleh dua orang yang berbeda dalam sebuah kapal selam Rusia Sevastopol yang sedang menguji kemampuan siasat eksperimentalnya. Tiba-tiba instrumen pendeteksi di kapal selam menangkap ada tanda kapal selam lain yang meluncurkan torpedo ke arahnya. Kapten kapal itu memerintahkan untuk menembak juga sebagai pembalasan. Namun, kapal selam dari arah berlawanan itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya bersamaan dengan torpedo itu. Torpedo Sevastopol juga secara misterius berbalik arah dan menabrak kapal asal hingga semua awak kapal terbunuh. Scene lalu berpindah di sebuah gedung. Ethan terlihat menerima sebuah koper berisi misi dari pemimpin IMF. Sebuah misi untuk mencari keberadaan sepasang kunci, yang mana salah satunya lagi diketahui berada di tangan rekannya yang bernama Ilsa, yang kini kepalanya dihargai 50 juta dolar. Ethan menyusul Ilsa yang dikabarkan berada di gurun pasir Namibia. Ethan menyadari ada sekelompok orang yang juga mengincar Ilsa. Ethan memberi sinyal cahaya dan membuat Ilsa tersenyum karena kehadirannya. Tapi tak berselang lama, pertempuran terjadi di antara mereka. Di tengah badai pasir, tembakan demi tembakan dilontarkan. Ethan lalu menemukan tubuh Ilsa tergeletak di lantai. Ethan tampak sangat bersedih, tapi ternyata Ilsa hanya berpura-pura mati untuk mengelabui musuh. Ethan lalu meminta Ilsa untuk tetap bersembunyi demi keselamatan dirinya. Scene berpindah di ruang pertemuan intelijensi. Ethan menyusup dalam pertemuan komunitas di mana para pejabat sedang membahas eksperimen kecerdasan buatan yang disebut entitas. Komunitas itu terdiri dari para penjabat intelijen, termasuk mantan direktur IMF Eugene Kittredge dan DNI Dan Leger. Diceritakan bahwa awalnya teknologi AI itu dirancang untuk menyusup dan menyabotase sistem digital apapun sebelum nantinya bisa menghapus jejaknya sendiri. Para pejabat yang berkuasa beramai-ramai mencadangkan data mereka yang paling berharga untuk mencegah sabotase itu, dan mereka juga ingin mendapatkan kendali entitas tersebut, yang mana kendali entitas itu ternyata ada pada kunci yang dicari oleh Ethan Hunt. Lantaran menyadari kunci itu bisa disalahgunakan oleh penguasa, Ethan memutuskan untuk menghancurkannya. Ia membius seluruh orang di ruangan dengan asap dan melarikan diri dengan menyamar sebagai Eugene. Ethan dan rekannya, Ben Jidan dan Luther Stickle, janjian dengan pemegang kunci separuhnya untuk bertemu di Bandara Internasional Abu Dhabi. Dengan alat-alat canggih, Ethan menggunakan kacamata yang dapat mendeteksi keberadaan kunci tersebut. Benji dan Luther juga menggunakan alat untuk misi mereka, di mana pelacak mereka menemukan tanda bahaya dari sebuah tas yang dibawa seseorang bernama Gabriel di bandara. Saat hendak bertemu pemegang kunci itu, Ethan dikejar oleh agen komunitas yang dipimpin Jasper Briggs. Luther menggunakan alat canggih untuk membuat sinyal keberadaan Ethan tersembunyi dan dialihkan kepada orang lain. Saat Ethan mendapatkan keberadaan orang yang memegang kunci, separuh kunci tersebut justru berpindah pada seorang wanita bernama Grace yang merupakan seorang pencuri kelas kakap. Di sisi lain, Benji bersigap menuju ruang bagasi untuk mencari tas yang ternyata berisi sebuah bom kimia. Benji berusaha menghentikan bom tersebut meledak dengan memecahkan kode-kode pertanyaan yang ada pada bom. Sementara itu, Ethan telah berada bersama Grace. Ia memberikan penawaran terhadap wanita tersebut untuk bekerja sama dengannya dan menyerahkan kunci kepadanya. Tapi Ethan berada dalam posisi genting, di mana dirinya juga dikejar oleh Jasper Briggs dan timnya, yang mana rekan-rekan Ethan juga sedang kelabakan karena sistem mereka telah disadap dan keberadaan mereka tampaknya diketahui. Ethan juga dikhianati oleh Grace yang ternyata melarikan diri menaiki pesawat dengan mencuri kunci dari kantongnya.
Tapi Ethan tak berdiam diri, ia terus bergerak karena misi ini belum selesai. Di Italia, Grace ditahan pihak keamanan karena diduga sebagai penipu ulung di berbagai negara yang memiliki banyak paspor dengan fotonya dengan identitas yang berbeda. Grace lalu diarahkan di ruangan yang katanya pengacaranya telah menunggu. Namun ternyata yang mengaku pengacara ternyata adalah Ethan. Ethan mulai menginterogasi Grace yang ternyata diperintah seseorang untuk mengirimkan kunci tersebut ke Venesia. Menyadari tempat itu telah turut hadir orang-orang yang mengejar Ethan, Ethan membawa Grace pergi bersamanya. Tapi lagi-lagi Grace menipunya dengan berpura-pura dilecehkan hingga Ethan tertahan oleh banyak pria, sementara Grace melarikan diri mencuri mobil orang lain. Ethan turut mengejar menggunakan sepeda motor. Mobil Grace lalu ditabrak oleh sebuah mobil berisi wanita bernama Paris yang tampaknya bersiap untuk membunuh demi mendapatkan kunci tersebut. Ethan hadir untuk menolong, namun kini mereka terkepung dengan berbagai kelompok yang ingin menangkap mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur setelah sebelumnya Ethan sempat mengikat Grace dengan borgol sebelum Grace kabur lagi. Pelarian berlanjut menggunakan mobil dengan Grace yang menyetir. Mobil besar yang dikemudikan Paris terus mengejar mereka. Saat memiliki kesempatan, Grace dan Ethan mengganti mobil mereka dengan sebuah mobil kuning kecil yang imut-imut namun cukup lincah untuk membawa mereka kabur dari kejaran 3 kelompok, yaitu polisi, Paris, dan Jasper. Kejar-kejaran terus terjadi dan mereka lagi-lagi dikepung. Ethan lalu mengambil kesempatan melarikan diri melewati sebuah pintu lorong yang panjang yang ternyata mengantarkan mereka terperosok ke rel kereta api bawah tanah. Grace telah berhasil membuka borgolnya dan lagi-lagi meninggalkan Ethan sendirian dan kini dalam bahaya. Ethan hampir saja tertabrak kereta api. Beruntungnya ia berhasil melepas setir yang terborgol bersamanya. Di jalan ia dijemput oleh rekan-rekannya yaitu Benji, Luther, dan juga Ilsa. Di persembunyian mereka membahas langkah mereka selanjutnya, juga tentang keberadaan Gabriel yang terkait dengan masa lalunya. Ethan yang sadar bahwa misi kali ini akan sangat membahayakan teman-temannya, meminta teman-temannya untuk pergi. Tapi semua teman-temannya ingin berada bersamanya dan menyelesaikan misi tersebut. Rencana pertama mereka akan pergi ke Venesia, tepatnya di tempat Grace akan berada untuk bertransaksi kunci tersebut. Malam pun tiba, Ilsa mendampingi Ethan ke dalam gedung. Di sana Grace telah bertemu dengan Gabriel dan Paris yang ternyata telah menunggu kunci tersebut. Begitu pula dengan Ethan dan Ilsa. Mereka juga bertemu seorang wanita bernama Anna yang ternyata turut menginginkan kunci tersebut. Merasa berada dalam bahaya, Ethan memberi kode pada Grace untuk menyembunyikan kunci tersebut. Grace menaruhnya di baju seorang ajudan Anna. Grace yang digeledah tidak ditemukan kunci bersamanya. Mereka lalu dikumpul di dalam satu ruangan. Dari keterangan Anna, Ethan menyadari bahwa tempat tersebut adalah entitas, di mana kekuatan jahat penghancur terbesar yang dapat mengendalikan dan memanipulasi segalanya yang ada di tangan Gabriel. Apalagi jika mereka memiliki kunci yang lengkap, yang mana separuh kunci yang asli ternyata berada bersama Anna. Namun, di luar dugaan Anna, ternyata Gabriel telah memiliki rencana lain dengan kunci tersebut esok hari menggunakan perjalanan kereta api ke Innsbruck. Gabriel lalu pergi dengan mengancam akan membunuh Grace atau Ilsa jika tak juga memberitahu keberadaan kunci yang satunya. Di sini Ethan diminta memilih untuk menyelamatkan salah satunya. Akan tetapi, Ethan menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka semua, di mana masing-masing mereka berlari. Ethan mengejar Grace yang telah berlari membawa separuh kunci bersamanya. Tapi Grace yang ditolong lagi-lagi kabur dan meninggalkan Ethan. Padahal dari awal hingga kini, Ethan hanya ingin melindungi Grace dan menyelamatkan kunci tersebut dari kelompok yang salah. Ethan yang kehilangan Grace menghubungi Luther dan Benji meminta mereka untuk memberitahu posisi Grace dan kemana ia harus berlari. Semula arahan dari Benji dan Luther benar, akan tetapi beberapa saat kemudian komunikasi mereka telah disadap.
Dan Ethan diarahkan di tempat yang salah lalu dikepung oleh Paris dan rekannya. Di tempat lain Grace juga dihadang oleh Gabriel. Terjadi perkelahian di dua sisi. Ethan tampak kewalahan menghadapi dua orang di lorong sempit. Paris sangat kuat bahkan meskipun saat sendirian menghadapi Ethan. Tapi ketika Paris terpojok dan tak lagi memiliki tenaga, Ethan justru tak berniat untuk membunuhnya. Grace sudah hilang kekuatan menghadapi Gabriel. Saat Gabriel akan membunuhnya, Ilsa datang menghentikan hal tersebut. Pertarungan kembali terjadi antara Ilsa dan Gabriel, tapi Ilsa terpojok dan terluka oleh serangan Gabriel, bahkan tewas dengan luka tusuk. Ethan terlambat datang dan melihat jasad Ilsa tampak penuh dengan duka. Di persembunyian mereka, Grace yang merasa bersalah atas kematian Ilsa menerima tawaran untuk membantu mereka mendapatkan kunci tersebut dan menggagalkan transaksi Anna yang akan terjadi di atas kereta, di mana Grace juga berada dalam posisi yang berbahaya yang tidak seorang pun mampu menyelamatkannya. Baik itu dari penjara seumur hidup atau kematian, kecuali Grace menerima bergabung dengan kelompok mereka, yaitu dengan IMF saat Grace nanti bertemu dengan Eugene di kereta. Rencana pun dimulai. Di kereta, Grace telah menyamar menjadi Anna, sementara Ethan seharusnya menyamar menjadi ajudannya. Akan tetapi, mesin pembuat topeng yang rusak saat membuat topeng ajudan Anna membuat rencana tersebut harus berganti dengan Ethan menyusul menggunakan motor dan Grace menyamar menjadi Anna sendirian. Di dalam kereta, ternyata ada rencana lain dari Gabriel. Ia dan Paris diam-diam menyusup dan menyelundupkan diri dalam kereta, lalu merusak mesin kereta agar tidak bisa dihentikan. Di dalam kereta ternyata telah ada juga Jasper dan rekannya yang masih dalam misi pencarian dan penangkapan Ethan. Sementara itu, Anna yang asli meminta waktu untuk beristirahat di biliknya tanpa seorang pun yang mengganggu. Dan hal tersebut dimanfaatkan Grace untuk melumpuhkan Anna dan mengambil kuncinya lalu menyamar sebagai Anna. Grace yang kebingungan lalu diarahkan ajudannya untuk pertemuan dan jual beli kunci tersebut dengan bertemu dengan Eugene. Grace yang panik lalu mencoba mengulurkan waktu. Ia meminta ajudan Anna untuk pergi. Saat berdua dengan Eugene, Grace dalam wajah Anna menawarkan sebuah penawaran agar Eugene kelak dapat melindungi wanita di foto paspor yang merupakan dirinya di kemudian hari. Eugene yang tidak tahu bahwa Anna yang di depannya adalah palsu, menyetujui hal tersebut demi mendapatkan transaksi jual beli kunci tersebut. Di bilik kereta yang lain, Paris dan Gabriel bertemu dengan Dan Liger. Dan Liger yang terpojok mengisahkan betapa pentingnya dirinya untuk hidup sebab dirinya satu-satunya yang tahu kisah tentang kunci tersebut. Tentang jantung mesin yang terletak di kapal selam yang karam dan hanya dirinya yang tahu rahasia menggunakan kontrol entitas tersebut. Tapi Gabriel tak pikir panjang. Ia tak mempan diancam dan tetap membunuh Dan Liger, bahkan menyerang Paris yang dianggap telah berkhianat karena diselamatkan oleh Ethan. Sementara di sisi lain, Grace dalam tubuh Anna menyerahkan kunci tersebut pada Eugene. Dua kunci yang ternyata asli dan cocok saat disatukan. Di tempat yang berbeda, Ethan masih dengan sepeda motornya mencoba mencari celah agar bisa memasuki kereta api. Benji menuntun langkah Ethan ke sebuah tebing dan memintanya untuk melompat. Ethan tentu saja panik, tapi ia mencoba menguatkan tekadnya dan menggunakan motornya melompat dari ketinggian mengembangkan parasut. Grace hampir selesai dengan transaksinya ketika ia memutuskan untuk menggagalkannya dan memilih untuk pergi setelah sebelumnya mencuri kembali kunci tersebut. Beruntungnya dia pergi tepat ketika Anna yang asli terbangun dan hadir. Grace melepaskan topeng dan berusaha untuk kabur, tapi pintu keluar telah terkunci dan mesin kereta api rusak oleh Gabriel di awal cerita. Ia dikepung oleh Zola tepat ketika Ethan datang dan menyelamatkannya. Namun, kehadiran Gabriel berhasil merebut kunci tersebut. Ethan segera mengejar Gabriel yang berlari ke atas gerbong kereta. Terjadi perkelahian di antara mereka. Saat Gabriel berhasil terpojok, Ethan justru dikepung oleh Jasper dan rekannya dan membuat Gabriel berhasil kabur. Gabriel yang berhasil kabur mengaktifkan bom yang telah dipasang di jembatan. Gabriel memang berniat sekali untuk membunuh sejak awal.
Sementara itu, Ethan niat sekali untuk menyelamatkan orang, bahkan Jasper yang ingin menangkapnya sekalipun. Ethan lalu meminta Jasper untuk bersamanya menyelamatkan semua penumpang kereta. Namun, mesin kereta sudah dirusak Gabriel dari awal. Grace semakin panik dan meminta maaf karena tak bisa melindungi kunci. Namun, hal mengejutkan terjadi di mana ternyata Ethan berhasil mencuri kunci tersebut dari Gabriel saat pertarungan keduanya di atas kereta. Para penumpang dipindahkan ke gerbong belakang. Ethan mencoba memutus pengait gerbong, namun terlambat. Sebab sebelum gerbong-gerbong lainnya berhenti, jembatan telah runtuh karena ledakan bom dan membuat gerbong terdepan satu persatu terjatuh ke sungai dengan Ethan dan Grace di dalamnya. Ya, namanya juga Mission Impossible, sudah pasti kenyataannya tidak mungkin jika mereka berhasil selamat dengan segala adegan berbahaya tersebut. Jadi, anggap saja mereka dilindungi sutradara dan penulis cerita sehingga sebelum gerbong yang mereka pijak terjatuh ke sungai, mereka dapat berpindah ke gerbong yang lain. Dan ketika sudah sangat terdesak di mana hanya ada tangan Ethan sebagai kekuatan yang menahan mereka untuk terjatuh, Paris yang telah terluka parah datang membantu. Tampaknya ia memang merasa bersalah karena telah diselamatkan oleh Ethan kala itu. Ethan lalu menanyakan pada Paris tentang kunci tersebut yang mengarahkan perjalanan selanjutnya menuju sebuah mesin utama di kapal selam. Ethan melanjutkan langkah setelah meminta maaf pada Grace karena tak bisa menyelamatkan Grace. Tapi Grace ikhlas dan bahkan melindungi langkah Ethan untuk pergi. Sementara itu, Grace kembali bertemu dengan Eugene dalam wajah aslinya. Ia mengajukan dirinya untuk mengambil pilihan bergabung di IMF seperti yang Ethan sarankan demi keselamatannya. Ethan lalu bertemu kembali dengan rekannya Benji dengan kunci yang ada di tangan mereka. Kembali pada misi untuk menyelamatkan kehidupan tampaknya menjadi tujuan mereka selanjutnya. Demikianlah alur cerita dari film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 2023. Nantikan kelanjutan dari alur cerita film Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 di channel Maniac Movie. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!